Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik cuy, semangkuy. Mari kita belajar matematika dengan santuy. Oke, tadi kita udah bahas banyak banget ya tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa, bagaimana cara ngapalinnya. Buat yang belum tahu bisa cek pojok kanan atas, oke? Gitu ya. Nah, sekarang gimana sih contoh-contoh soalnya untuk kasusnya perbandingan trigonometri sudut istimewa, gitu ya. Contohnya biasanya begini. Nah, tentukan nilai dari sin 60 per 1 per cos 60. Nah, jangan menganggap bahwa ini pusing. Oke, sin 60 cos 60. Pegangannya berarti kita langsung ke tabel trigonometri atau pakai kaidah tangan, gitu kan. Nah, pertama, kalau ketemu soal kayak gini, hal pertama yang harus dilakukan itu adalah kita cari tahu dulu nilai sin 60 dan cos 60. Semisal sin 60 dulu deh. 0, 30, 45, 60. 0, setengah akar 2. Oh, sin 60 itu setengah akar 3. Sekarang cosnya, balik lagi ke sini kan? Ya kan? 0, setengah. Oh, cos 60 itu setengah. Jadi, sin 60 itu setengah akar 3, cos 60 itu setengah. Gitu ya cara makainya ya, untuk kaidah tangan gitu. Nah, setelah itu diapakan? Tinggal substitusi aja kalau udah nemu nilainya seperti ini. Tinggal substitusi, saya langsung ya. Jadi sin 60 itu kan setengah akar 3, jadi saya langsung substitusi seperti ini. Cos 60 setengah. Nah, mungkin ada yang bingung. Kok bisa sih Bu bentuk seperti ini? Masih ingat bagaimana cara penyederhanaan operasi pada pecahan? Kalau ada bilangan seperti ini, mungkin kalian lupa ingat, jadi saya ingetin lagi. Anggaplah kalau ada bilangan yang nggak punya pecahan gini, anggaplah dia per 1. Berarti 1 per 1 ditambah 1 per 2. Gitu ya. Nah, siapa yang paling besar di sini bilangannya? 2. Atau yang sama-sama bisa dibagi dua bilangan ini, 2, gitu ya. 2 bagi 1 itu 2. Ya kan? Ini kalau ke sini mungkin saya pakai warna yang lain ya. Misal warna biru. Nah, semisal kalau pecahan itu kan ini dibagi dulu sama ini kan? Ini dibagi dulu, habis itu ini dikali. Ayo SD loh, ya kan? 2 dibagi 1 itu 2. 2 kali 1 itu hasilnya 2. Gitu maksudnya ya. Nanti ini 2 dibagi 2 sekarang. 2 bagi 2 berapa? 1. 1 dikali 1 itu hasilnya 1. Nah, makanya dapat yang seperti ini. Gitu ya. Oke, kalian bisa pause, bisa screenshot dulu kalau kalian belum paham. Oke, saya langsung hapus ya. Nah, seperti ini, tinggal jumlahin 2 tambah 1, itu 3 kan? Ini maaf saya garuk-garuk hidung lagi pilek. Oke, setengah akar 3 per 3 per 2. Nah, masih ingat juga konsep pembagian pecahan SD atau SMP? Masih ingat? Oke. Kalau konsep pembagian pecahan, penyebut yang bentuknya pecahan, itu kita pecahannya dibalik. Jadi misalkan 1 per 2, kalau kita mau jadiin pembagian, itu jadinya 2 per 1 gitu ya. Dan jadikan perkalian. Jadi perkalian terus pecahannya dibalik gitu maksudnya. Nah, kayak gini. Tadi kan itu, mungkin kalian kurang paham dari sini dari mana. Tadi kan itu kan setengah akar 3 per 3 per 2 kan? Nah, konsep pembagian pecahan itu pecahannya ini kita jadikan perkalian. Maksudnya ya, ini kita jadikan perkalian. Dan untuk penyebut ini pecahannya dibalik. Jadi, saya ganti warna. Jadi, pecahannya dibalik. 3 per 2 kalau jadi begini, dibalik jadi 2 per 3. Gitu ya. Nah, seperti ini. Kok di sini Ibu ada 1? Biar memudahkan kalau ada bilangan yang punya kesatuan
gitu kan, cuma ada 1 kalau dia jadi pecahan, jadikanlah dia per 1 gitu, biar maksudnya kalian paham gitu ya. Kalau udah pro ya udah tinggal langsung aja gitu ya. 2 kali setengah akar 3 itu hasilnya ini ya. 2 kali setengah akar 3 itu hasilnya 2/2 akar 3. Nah, 1 kali 3 hasilnya adalah 3 gitu. Mungkin saya ganti arrow ya. Jadi ini setengah akar 3 dikali 2 itu hasilnya 2/2 akar 3. 3 kali 1 3 gitu ya. Nah, 2/2 ini kan bisa dibagi ya. Kalau ada bilangan kembar nih ceritanya, dibagi sama kembarannya, makanya harus jadi satu kesatuan gitu. Maka hasilnya adalah 1. Jadi di sini ibaratnya 1 nih. 1 seret gitu. Nah, saya nggak nulis nih ceritanya gitu. Saya tetap akar 3 aja deh gitu. Per 3 gitu ya. Nah, karena tadi saya nggak mau nulis terus tapi dituntutnya suruh nulis, makanya seperti ini. 1/3 akar 3. Jadi, jadi sin 60 plus 1 per cos 60 itu adalah 1/3 akar 3. Ini tuh sama aja nilai apa sih sebetulnya? Ayo, masih ingat nggak? Harusnya nilai tangen 30 derajat. Iya nggak sih? 1/3 akar 3. Coba cek ya. Nah, itu mungkin ada pertanyaan dari kalian, Bu, saya nih orangnya mager nulis gitu kan. Semisal kayak saya juga orangnya mager nulis sebetulnya. Saya cuma sampai sini tuh boleh nggak sih, Bu? Ya boleh-boleh aja, tapi alangkah lebih bagusnya gitu ya, dibentuk seperti ini. Biar tahu yang mana yang pecahan, yang mana yang akar gitu. Ya, alangkah lebih bagusnya. Tapi kalau kalian jawabannya sampai sini, it's okay, no problemo gitu ya. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Terus ada soal yang begini nih, sebenarnya mudah, cuma agak sedikit dipersulit gitu ya. Ibarat ini tingkat medium lah gitu. Nah, dari sini. Nah, bentuknya kayak ini. Tentukan nilai dari sin kuadrat pi per 6 plus cos kuadrat pi per 6. Nah, bingung kan? Pi per 6 apa lagi gitu ya. Ingat bahwa sudut istimewa itu bentuknya harus apa? Derajat sebetulnya. Tapi radian juga nggak masalah gitu kan. Nah, ini sebetulnya bentuk radian. Nah, buat yang belum tahu apa sih derajat sama radian, bisa cek di kolom kanan, pojok kanan atas. Oke? Nah, jadi sebetulnya sudut istimewa itu bentuknya derajat. Apapun. Sebenarnya trigonometri ini, dalam trigonometri kebanyakan itu derajat. Cuma ada aja soal yang begini nih ceritanya. Ya. Yang kayak gini nih. Itu bagaimana sih cara menyelesaikannya? Nah, karena ini bentuk radian, terus sudut istimewa itu harus derajat, maka bentuk seperti ini itu harus kita jadikan, kita ubah ke dalam bentuk derajat. Masih ingat ya? Semoga ya, bismillah. Derajat itu adalah radian dikali 180 per pi. Nah, seperti ini. Jadi kita ubah pi per 6 itu ke dalam bentuk derajat gitu. Nah, seperti ini rumusnya ya. Masih ingat ya pengukuran sudut? Nah, D ini adalah derajat. Derajat sama dengan radian dikali 180 per pi. Oke, udah. Nah, radiannya berapa? Pi per 6 gitu ya. Nah, pi per 6 berarti di sini kita lihat nih. Ini ada yang sama kan ya? Ini ada yang sama ya. Oke, ada yang sama. Pi dengan pi. Kita bagi. Set gitu ya. Bagi. Nah, ini hasilnya adalah 1 gitu kan. Karena pi bagi pi, berapapun nilainya itu hasilnya 1 gitu ya. 1 per 6 harusnya ya, dikali 180 gitu. Hasilnya ada 180 per 6. Tinggal bagi aja, 180 dibagi 6 berapa? 30 derajat. Oh, pi per 6 itu nilainya setara dengan, ini susah ya, maaf ya, 30 derajat gitu ya.
Maaf nih, tulisan saya agak melenceng-melenceng. Semua udah aktif ya, Bun. Oke, maaf ya, tulisan saya agak sedikit melenceng-melenceng gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi nilainya itu adalah 30 derajat ya untuk V per 6 kasusnya. Nah, sekarang tinggal kita cari nilai sin 30 itu berapa dan cos 30 itu berapa gitu kan. Karena pi per 6 tadi kita udah konversikan, dia 30 derajat. Jadi kita cari sin 30 dan cos 60. Oke, kita pakai kaidah tangan lagi ya. Sin 30, 0, 30, 45 gitu ya. 0 setengah. Oh, sin 30 itu setengah gitu. Cos 30 sekarang. Dimulai dari sini ya. 0 setengah, setengah akar 2, setengah akar 3. Oh, cos 30 itu adalah setengah akar 3. Gitu. Jadi kita cari seperti ini. Seperti ini ya. Nih. Setelah itu diapakan? Ya udah kita substitusi aja. Pertama, pi per 6 dari soalnya itu kita ubah dalam derajat seperti ini. Terus kita substitusi nilainya tadi. Sin itu berapa sih? Sin 30 setengah. Karena di sini soalnya adalah derajat sin kuadrat gitu ya. Maka ini dikuadratkan gitu. Cos pun sama. Nah, kok kenapa saya bisa-bisa dapat 3/4 gitu ya? How gitu. Gimana caranya? Oke. Hal pertama yang harus kita lakukan di sini adalah setengah akar 3. Kita masing-masing ya. 1 dipangkatkan 2 itu hasilnya 1. Per 2-nya sekarang. 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya 4. Akar kalau dikuadratkan itu hasilnya apa? Hasilnya bilangan dalam akar. Nah, begini maksudnya. 3 kali 1/4 hasilnya adalah 3/4 gitu ya. Intinya begitu. Jadi kenapa saya bisa dapat 3/4 dari sini? Ya, dari penjabaran ini. Kalau kalian bingung cara menjabarkan pangkat itu sebenarnya satu-satu aja dulu. Kalau bentuknya kayak gini ya. Kayak gini juga sama, satu-satu dulu. 1 pangkat 2, 1 per 2 pangkat 2, 4. Gitu kan? Gampang ya? Oke. Nah, ini karena penyebutnya sama, kalau pecahan nih, masih ingat ya? Kalau pecahan, penyebutnya sama, langsung aja dioperasiin gitu ya. Karena ini operasinya penyebelahan, berarti kita pembilangnya langsung aja dijumlahin. Jadi seperti ini. 1 ditambah 3 itu 4. 4 dibagi 4, 1. Gampang ya? Gampang banget. Oke, itu untuk contoh soal yang kedua. Next. Ya. Oke, kita jabarin gini. Jadi nilai sin kuadrat pi per 6 plus cos kuadrat pi per 6 itu sama dengan 1. Next. Nah, ada soal yang high nih. Hots banget gitu menurut kita gitu ya. Jadi ada soal aplikatif dalam untuk sudut istimewa. Ini gabungan dengan perbandingan trigonometri siku-siku sebetulnya. Nah, biasanya begini, kalau nggak ditanya tentang tangga, kalau nggak ditanya tentang radar, biasanya gitu. Perahu biasanya gini, pakai soal yang kayak gini. Nah, misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Jadi ada tangga nih bersandar di tembok. Anggaplah ini tembok ya, ini tangga. Tek gitu, bersandar. Nah, sudut terbentuk di kaki tangga berarti 8 meter nih di sini ya sudutnya ini yang berada di kaki tangga. Terus adalah 30 derajat. Oh, dia bentuk sudutnya 30 derajat gitu. Nah, panjang tangga itu 8 meter. Tentukan temboknya berapa sih tingginya gitu. Nah, biasanya soal-soal kayak gini. Jangan pusing. Langsung aja kita definisiin dulu. Oh, di sini ada beberapa nih. Ini adalah sudutnya. Anggaplah ini alfa. Oh, alfanya sekian. Panjang tangga kita gambar dulu deh biar nggak pusing. Nah, kayak gini. Ibaratnya saya punya tembok nih. Set. Ini tangganya nih ceritanya. Set, ini tangga. Ya, ini tangga. Pelan-pelan perhatiin kata-katanya. Sebuah tangga bersandar pada tembok. Jika sudut terbentuk antara kaki tangga, sudut terbentuk antara kaki. Yang mana kaki?
Yang ini kan yang menapak di tanah itu kaki kan. Berarti di sini memuat sudut 30 derajat gitu ya. Panjang tangganya 8 meter, berarti ke sini 8 meter. Maka tentukan ketinggian tembok. Waduh, ini bagaimana nih caranya gitu ya. Kita balik lagi ke perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke. Semisal yang berhubungan dengan sisi miring itu apa aja? Cos dan sin. Oke. Sekarang AB itu ibarat ini tanah ya. Ini sisi apa? Sisi samping. Ini sisi depan. Nah, definisiin gitu dulu gitu. Nah, setelah itu ya, karena kita yang mau dicari apa sih sebetulnya? Tanahnya luasnya berapa gitu misalnya, panjang tanahnya berapa, atau ketinggian tembok? Ketinggian tembok. Oke, sekarang ini yang kedua nih clue-nya. Yang ada nggak sih nilai perbandingan trigonometri yang berhubungan dengan sisi depan dan sisi miring? Ada? Apa? Sin. Oke, good. Jadi sin, kita pakai sin di sini. Kok kenapa nggak pakai cos? Karena yang ditanya bukan panjang tanah, melainkan tingginya tembok. Maka yang kita pakai depan, bukan samping. Gitu ya caranya ya. Jadi jangan langsung, aduh langsung insecure nih, nggak bisa jawab gitu ya. Jangan. Oke, langsung aja depan ya, sisi depan. Berarti kita pakai sin. Sin berapa? Sin 30, karena sudutnya 30 derajat gitu. Oke, sin alfa itu depan bagi miring. Alfanya 30, depannya adalah tembok. Anggaplah tembok ini kita kasih nama AC. Gitu kan, karena segitiganya seperti ini, A, B, C gitu ya. Sisi depan ini adalah, boleh kalian tulis kok, tembok, tangga, boleh nggak apa-apa kalau kalian pahamnya seperti itu gitu. Tapi kalau ini kita pakai yang definisi aja, A, B, C gitu ya. Sisi depan itu AC, miring itu BC. Ya, miring itu tangganya gitu ya. AC itu tembok. Nah, AC yang mau kita cari nih ceritanya. Ya, AC itu yang mau kita cari nih. BC itu 2. Nah, sekarang saya tanya, sin 30 itu nilainya berapa sih? Ayo, kita ulang ya. 0, 30, 45, 60, 90. Sin 0 itu 0. Sin 30 setengah. Oh, sin 30 itu setengah. Berarti kita tulis sin 30 itu 1/2. Sorry ya, ini. Nah, AC itu siapa? AC itu yang mau ditanyakan. Kita tulis lagi A, C. Gitu ya. Terus, BC itu siapa? Sisi miring. Sisi miringnya berapa? 8. Nah, gitu. 8 kali 1, 8. 2 kali AC, AC. Nah, makanya saya tulis begini, gitu. Nah, kalau begini bentuknya, masih ingat tentang perbandingan SD? SD kelas 6 atau SMP nih, saya lupa. Nah, kalau perbandingan bentuknya begini, itu boleh nggak sih kita kali silang? Boleh ya, jadi ceritanya saya mau kali silang. Jadi 8 saya kalikan dengan 1, 2 saya kalikan dengan AC. Maka jadi begini. 1 kali 8, AC kali 2. Nah, udah begini, tinggal kaliin aja. 8 kali 1 berapa? 8. AC kali 2. AC ini kan kita nggak tahu nilainya. Kita tulis aja 2 AC. Nah, setelah itu, karena kita cuma butuhnya AC, karena kita cuma mau nyari AC, maka duanya kita bagi atau pindah ruas, atau kita bagi semuanya dengan 2. Jadi begini. Nah, boleh gitu ya. Jadi 2 AC itu hasilnya AC, 8 bagi 2 tetap, 8 bagi 2 itu 4. Oh, ternyata ketinggian temboknya adalah 4 meter. Gampang banget ya. Jadi kalau misalkan ada soal yang begini bentuknya, yang aplikatif seperti ini, nah, kalian jangan takut dan langsung insecure, tapi pahamin pelan-pelan, atau kalian kalau bingung gambar dulu kayak gimana bentuknya gitu ya. Kalau tangga bersender di tembok itu bentuknya gimana, gambar dulu aja. Simpel kan ya? Jadi pelan-pelan, jangan langsung insecure gitu loh. Oke? Gampang ya? Itulah. Itu aja untuk pembahasan soal aplikatif. Oke? Salam matematik cuy, semangkuy.
Jangan lupa belajar matematika harus tetap santuy ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh share kalau ada pertanyaan, tanyakan di kolom komentar atau bisa langsung Instagram saya di bawah ya, di deskripsi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.